Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pengantar manajemen bisnis di 3K4403 akan menjelaskan tentang bab 3 area fungsional supply chain. 3.1 Gambaran singkat arus barang. Manajemen rantai pasokan atau disebut supply chain management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai bahan mentah dari para supplier, kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Kemudian di PT Putra II Alfalah mereka bekerja sama dengan beberapa mitra usaha untuk memasok barang seperti pasir, semen, batu bata, cat, dan peralatan bangunan lainnya. Setelah itu, mereka menyimpan barang tersebut, kemudian menjual barang-barang tersebut kepada konsumen. Setelah itu, konsumen menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan membuat sebuah bangunan seperti rumah dan gedung. 3.2 Deskripsi rantai pasok hulu. Supply chain atau rantai pasok dapat dimaknai sebagai jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk kepada konsumen akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut mencakup supplier, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung yang terlibat seperti perusahaan jasa logistik atau pengiriman barang. Pujawan dan Mahendrawati tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Edisi Kedua Supply Chain Management. Aliran barang bergerak mengalir mulai dari hulu atau sisi upstream hingga ke hilir atau sisi downstream. Asal barang PT II Putra Alfalah berasal dari pabrik pengolahan yang sudah jadi, kemudian dikirim ke PT II Putra Alfalah agar dapat diperjualbelikan kepada konsumen. PT II Putra Alfalah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, diantaranya CV Wulanjaya, PT Cendana 9, PT Cipto Sadar Pratama, PT Ris Inventido Sarana, PT Semen Padang, dan PT Semen Indonesia. Deskripsi pengelolaan barang. Perusahaan PT II Putra Alfalah merupakan perusahaan di bidang supplier bahan bangunan, sehingga PT II Putra Alfalah tidak mengolah barang sendiri. PT II Putra Alfalah hanya menyalurkan bahan-bahan bangunan kepada konsumen. Biasanya PT II Putra Alfalah bekerja sama dengan developer di bidang perumahan, perusahaan, dan masih banyak lagi. Meskipun bukan sebagai pengolah bahan, tapi PT II Putra Alfalah memiliki bahan bangunan dengan kualitas terbaik karena PT II Putra Alfalah sangat mementingkan kualitas barang dan harga bersahabat. (3.4) Deskripsi rantai pasok hilir. Dalam perusahaan PT II Putra Alfalah, dalam menjalankan supply chain manajemennya, dengan pertama-tama konsumen akan menghubungi pihak perusahaan untuk menentukan barang yang akan dibeli. Dari situ pihak perusahaan akan menjelaskan manfaat dan detail barang yang akan dibeli oleh konsumen seperti kualitas barang, kegunaan barang, dan bahan barang atau berbagai macam jenis tipe barang yang akan dibeli oleh konsumen. Sampai pada titik akhir konsumen menyetujui dengan barang yang akan dibeli yang olehnya. Setelah itu, maka terjadilah proses administrasi dan barang yang akan dibeli tersebut akan dikirim langsung oleh pihak perusahaan sampai kepada alamat tujuan konsumen. Sesampainya barang akan terjadi interaksi lagi antara perusahaan dengan konsumen bila mana ada kerusakan barang atau barang tidak sesuai. Pihak perusahaan sangat bertanggung jawab dengan semua resiko barang apabila terjadi kerusakan atau tidak sesuai. (3.5) Monitoring rantai pasok. Kegiatan monitoring perusahaan PT II Putra Alfalah seperti diawasinya setiap proses pemuatan di pabrik dan juga diawasi oleh beberapa titik CCTV, dan ada juga karyawan yang ditugaskan untuk memonitoring proses pemuatan di pabrik. Sesudahnya proses pemuatan, maka barang yang sudah dimuat akan didistribusikan ke konsumen yang dibawa oleh mobil angkutan barang atau truk, dan mobil tersebut diberi pengawasan berupa GPS agar di setiap penjualan bisa dipantau dari jarak jauh. Sesampainya di tempat konsumen, dan barang tersebut akan diberi penanggung-jawaban ke konsumen tersebut, dan barang tersebut akan diturunkan di tempat konsumen tersebut yang diturunkan oleh pegawai konsumen tersebut atau dibawakan karyawan oleh PT II Putra Alfalah.
Pengaruh monitoring tersebut terhadap perbaikan internal perusahaan diantaranya yang pertama, agar barang yang didistribusikan oleh PT 2 Putra Alfalah aman dan tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua, supaya dipercayanya PT 2 Putra Alfalah oleh konsumen dan bisa terjalinnya kerjasama yang erat dan akan bertambahnya juga konsumen yang baru. Kemudian, sebagai salah satu cara untuk menghindari kerugian perusahaan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.